Pernahkah Anda merasa bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil, merasa tersinggung, takut ditinggalkan, atau selalu merasa tidak cukup? Padahal situasinya sederhana. Seringkali kita mengira itu soal emosi hari ini. Padahal yang bereaksi bukan hanya diri kita yang dewasa. Ada bagian yang jauh lebih tua atau justru lebih muda. Bagian itu adalah inner child, anak kecil di dalam diri kita yang membawa ingatan, luka, dan kebutuhan yang belum pernah benar-benar didengar. Ia tidak berteriak, ia berbisik lewat kecemasan, kelelahan emosional, dan hubungan yang terasa berat tanpa sebab yang jelas. Selamat datang di Relung Jiwa, ruang hening tempat kita menelusuri pikiran, memahami perasaan, dan merawat makna terdalam dari menjadi manusia. Jika ruang hening ini terasa relevan dengan perjalanan batin Anda, biarkan diri Anda singgah lebih lama. Dengan mengikuti Relung Jiwa, Anda membantu ruang ini tetap hidup sebagai tempat berbagi, bertanya, dan merenung bersama. Tak perlu terburu-buru, cukup hadir, menyimak, dan bila berkenan, berbagi suara Anda di kolom komentar. Yang menarik dan sering luput kita sadari, inner child tidak pernah benar-benar tumbuh dewasa. Ia hanya belajar bersembunyi di balik ambisi kita, di balik logika kita, bahkan di balik sikap religius dan kedewasaan yang tampak matang. Dalam psikologi perkembangan, masa kanak-kanak adalah fondasi pembentukan sistem saraf emosional. Pengalaman dini, terutama yang melibatkan rasa aman, kasih sayang, atau penolakan tersimpan bukan hanya sebagai ingatan, tetapi sebagai pola respons. Otak anak belum memiliki kemampuan kognitif untuk memahami kompleksitas dunia. Ia menafsirkan segalanya secara personal. Ketika dimarahi, ia merasa tidak layak. Ketika diabaikan, ia menyimpulkan bahwa cinta harus diperjuangkan. Pola-pola ini kemudian terbawa hingga dewasa, menjadi lensa tak terlihat yang memengaruhi cara kita mencintai, bekerja, dan memaknai diri. Menariknya, agama pun menyinggung hal serupa, meski dengan bahasa yang berbeda. Dalam Islam, misalnya, manusia lahir dalam keadaan fitrah bersih, peka, dan utuh. Luka bukanlah bawaan lahir, melainkan hasil dari relasi dan lingkungan. Artinya, di dalam diri kita masih ada bagian yang murni, bukan rusak, hanya terluka. Masalahnya, kita sering mencoba menyembuhkan luka masa kecil dengan cara orang dewasa. Menekan emosi, menuntut diri kuat, atau sibuk memperbaiki dunia luar. Padahal, yang dibutuhkan inner child bukan solusi besar. Ia hanya ingin diakui, didengar tanpa dihakimi, diterima tanpa syarat. Dan disinilah banyak orang terjebak karena berdamai dengan inner child berarti menurunkan ego dan berani melihat diri sendiri tanpa topeng. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah aku punya inner child? Melainkan, sudah berapa lama ia menunggu untuk ditemui? Bagaimana mengenali suara inner child dalam kehidupan sehari-hari? Dan mengapa menghindarinya justru membuat luka itu semakin dewasa bersama kita? Dan mungkin, inilah awal percakapan yang selama ini Anda tunda dengan diri sendiri. Seringkali, inner child tidak datang dalam bentuk ingatan yang jelas. Ia hadir sebagai pola. Pola memilih orang yang sama-sama tidak tersedia secara emosional. Pola merasa bersalah saat mengatakan tidak atau dorongan terus-menerus untuk membuktikan diri, seolah nilai diri selalu harus diperjuangkan. Dalam psikologi, ini disebut repetition compulsion. Kecenderungan manusia mengulang luka lama bukan karena ia menyukainya, tetapi karena bagian terdalam diri berharap akhir ceritanya kali ini berbeda. Inner child berharap, jika aku mengulangnya sekali lagi, mungkin kali ini aku akan dicintai. Namun dunia dewasa jarang memberi penutup yang diinginkan anak kecil itu. Disinilah kesadaran menjadi kunci. Bukan untuk menyalahkan orang tua, masa lalu, atau keadaan, melainkan untuk memahami bahwa banyak reaksi kita hari ini bukan berasal dari situasi sekarang, melainkan dari kebutuhan lama yang belum pernah terpenuhi. Agama mengajarkan muhasabah, melihat ke dalam diri dengan jujur dan rendah hati. Psikologi menyebutnya self-awareness. Intinya sama, berani berhenti sejenak dan bertanya dengan lembut, apa yang sebenarnya sedang aku rasakan, bukan apa yang seharusnya dirasakan, bukan apa yang pantas dirasakan, tetapi apa yang nyata. Karena inner child tidak sembuh lewat nasihat keras,
ia pulih lewat kehadiran. Ketika kita mampu mengatakan pada diri sendiri, "Aku melihatmu, aku mendengarmu, aku tidak akan meninggalkanmu lagi." Di titik itu, proses penyembuhan tidak terasa heroik. Ia sunyi, pelan, dan seringkali tidak nyaman. Namun justru di sanalah kedewasaan sejati mulai tumbuh, bukan sebagai topeng, melainkan sebagai ruang aman yang akhirnya bisa dihuni oleh anak kecil di dalam diri. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Bagaimana jika selama ini yang Anda sebut sebagai kelemahan sebenarnya adalah bagian diri yang paling jujur meminta untuk dirawat? Kita akan membahas cara-cara sederhana, namun mendalam untuk mulai membangun hubungan yang sehat dengan inner child. Bukan untuk kembali menjadi anak-anak, tetapi agar akhirnya bisa menjadi manusia dewasa yang utuh. Hubungan dengan inner child tidak dimulai dari teknik yang rumit, melainkan dari cara kita memperlakukan diri sendiri saat emosi muncul. Ketika marah, kita biasanya bertanya, "Kenapa aku begini?" Nada itu mengandung jarak, bahkan penolakan. Inner child mendengarnya sebagai penghakiman, padahal pendekatan yang lebih menyembuhkan adalah bertanya, "Apa yang sedang terluka di dalam diriku saat ini?" Pertanyaan ini menggeser posisi kita dari hakim menjadi penjaga. Secara neurologis, emosi yang tidak diakui akan mencari jalan keluar lain. Ia bisa berubah menjadi kelelahan kronis, ketegangan relasi, atau kecenderungan melukai diri secara halus melalui perfeksionisme, penyangkalan, dan tuntutan berlebihan pada diri sendiri. Maka, menyembuhkan inner child bukan berarti terus-menerus menengok masa lalu, tetapi mengubah cara kita hadir di masa kini. Dalam tradisi spiritual, ada konsep rahmah kasih yang tidak menuntut kesempurnaan sebelum diterima. Menariknya, psikologi modern menyebutnya self-compassion. Dua bahasa berbeda untuk satu kebutuhan manusia yang sama. Kita sering mudah berempati pada anak kecil di luar diri kita, namun begitu keras pada anak kecil di dalam diri sendiri. Kita menyuruhnya cepat dewasa, cepat kuat, cepat lupa. Padahal luka tidak mengenal perintah. Ia hanya mengenal ruang. Dan saat kita berhenti berlari dari rasa tidak nyaman, saat kita berani duduk bersama emosi tanpa harus segera memperbaikinya, di sanalah inner child mulai belajar satu hal penting, bahwa ia aman sekarang. Bukan karena dunia menjadi sempurna, tetapi karena akhirnya ada sosok dewasa di dalam diri yang mau tinggal bersamanya, tanpa syarat, tanpa terburu-buru. Mungkin inilah makna terdalam dari pertumbuhan, bukan menjadi seseorang yang tidak pernah terluka, melainkan menjadi seseorang yang tidak lagi meninggalkan dirinya sendiri saat luka itu muncul. Pada akhirnya, inner child bukanlah sesuatu yang harus diperbaiki. Ia bukan kesalahan. Ia adalah bagian diri yang terbentuk dari keterbatasan manusiawi, dari cinta yang tidak selalu utuh, dari perhatian yang kadang terlewat, dan dari dunia yang terlalu cepat meminta kita kuat. Makna terpenting yang bisa kita ambil sederhana, namun mendalam. Cara kita memperlakukan diri sendiri hari ini adalah kelanjutan dari bagaimana kita pernah diperlakukan dulu. Dan kabar baiknya, rantai itu bisa berhenti pada diri kita. Ketika emosi muncul, berhentilah sejenak, tarik napas, alih-alih bereaksi, pilih untuk memahami, alih-alih menghakimi, pilih untuk merawat. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti berani menetapkan batas tanpa rasa bersalah, mengizinkan diri beristirahat tanpa merasa tidak berguna, dan menerima bahwa menjadi manusia tidak menuntut kesempurnaan. Kedewasaan sejati tidak lahir dari kerasnya kontrol diri, melainkan dari kelembutan yang sadar, dari kemampuan hadir penuh pada diri sendiri, bahkan saat perasaan terasa berantakan. Saat Anda mulai memperlakukan diri dengan tenang dan jujur, inner child tidak lagi berteriak melalui kecemasan atau konflik. Ia menjadi diam, bukan karena ditekan, melainkan karena akhirnya merasa aman. Dan mungkin disitulah makna penyembuhan yang sesungguhnya. Bukan menghapus masa lalu, melainkan menciptakan masa kini, di mana diri Anda yang dulu rapuh dan kini dewasa, akhirnya bisa berjalan berdampingan, utuh dan pulang ke diri sendiri.